Walaupun sahamnya ini murah, walaupun sahamnya ini adalah saham yang bagus, mereka nggak berani ambil resiko. Soalnya kalau misalnya saham ini sampai nyungsep, sampai rugi, mereka bisa masuk penjara. Kalau misalnya mereka pakai 10 miliar dolar dalam waktu 6 bulan, bisa habis dalam beberapa tahun lagi gitu kan. Jadi kita kan nggak mungkin bisa terus-terusan memperkuat IDR dengan cara yang inorganik seperti ini. Lihat nih, rupiah udah menguat jadi 17.900. IHSG udah naik. Abis itu mereka tepuk dada, ya kan? Abis itu udah selesai, seakan-akan jobs done, gitu kan. Itu yang gue paling takutin. Kok, apa yang dilakukan sama pemerintah? Kok saham belakangan ini terbang, lalu rupiah menguat? Oke, belakangan ini betul ya, saham itu menguat, lalu rupiah juga menguat. Kita bisa lihat dari IHSG dan kita bisa lihat dari USD IDR. Apa yang mereka lakukan? Ini gue lihat mereka mulai memberikan harapannya. Ini ada sesuatu yang positif, tapi ada juga sesuatu yang masih bikin gue takut. Yang bikin gue takut nanti gue bakal jelasin di belakang. Jadi ada dua hal, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari BI dulu. Gimana caranya BI itu tuh nge-defend rupiah? Nah, yang teman-teman sering lihat itu ada beberapa hal ya. Dan gue mau menggunakan kesempatan ini buat ngejelasin apa itu yang mereka itu lakukan gitu. Nomor satu, BI itu naikin BI rate 25 BPS. Ini tuh di luar jadwal. Ya, jadi kalau misalnya BI sampai naikin BI rate di luar jadwal, mereka menunjukkan sebuah sense of urgency. Mereka itu willing untuk melakukan action yang di luar jadwal untuk mendefend rupiah. Terus habis itu nomor 2, SRBI, itu bunga dinaikin. Terus habis itu nomor 3, hedging, itu diskon 10%. Terus nomor 4, intervensi pasar. Masih ada lagi ya yang lainnya, tapi gue bakal jelasin 4 ini. Gue bahas satu persatu ya tadi ya. Oke, BI tadi gue udah jelasin bahwa baru aja mereka 3 minggu lalu itu meningkatkan suku bunga 50 BPS, sekarang mereka naikin lagi 25 BPS. Jadi total itu udah 75 BPS gitu kan. Terus kalau misalnya SRBI ini udah naik. Ini kalau misalnya kalian lihat ya, ini tuh lelang SRBI yang dilakukan di tanggal 29 April 2026. Di bulan April, waktu mereka lelang, rate penawarannya itu antara 5,7% sampai 6,5%. Dan rata-rata tertimbang pemenang itu di antara 5,8% sampai 6,2%. Sekarang, ini data yang terbaru ya, ini baru kemarin. Gue sekarang rekornya itu 11 Juni. Nah, data kemarin, rate penawaran itu 7,1 sampai 8,5% dan rata-rata tertimbang pemenang itu 7,2 sampai sekitar 7,6%. Artinya ini dalam waktu berapa bulan nih? Ya kan? Nggak sampai 2 bulan. Nggak sampai 2 bulan, tapi rate-nya itu udah naik secara lumayan signifikan. Ya kan? Dari 5,8 sampai 6,2 jadi 7,2 sampai 7,6%. Ya ini tentunya kalau misalnya kita memberikan cuan yang lebih terhadap investor, yang diharapkan adalah investor-investor asing itu mau masukin duitnya di Indonesia, atau mereka tidak mau mengeluarkan duitnya dari Indonesia, atau minimal orang-orang lokal itu mereka tidak menjual rupiah mereka untuk beli mata uang asing. Itu yang mereka lakukan. Kombinasinya yaitu hasilnya. Terus habis itu hedging itu di diskon 10%. Hedging di diskon 10% ini artinya apa? Jadi kita balik ke konsep interest rate parity. Kita ngomongin beberapa mata uang ya. Ini mata uang. Ini kalau misalnya ini penguatan terhadap dolar, penguatan versus dolar. Terus kalau misalnya ini cuannya, cuan bunga. Nah, kalau misalnya IDR itu kan secara historis ya, itu tuh melemah sekitar kurang lebih 3,5% per tahun. Terus kita bisa dapetin cuan misalnya ya, itu tuh 7% per tahun. Terus kalau misalnya di US, ya US otomatis penguatan versus USD itu 0. Terus di sini bisa dapat cuan sekitar 3,5%. Terus kalau misalnya SGD dibandingkan USD, dia menguat misalnya 1,5%. Terus dia bisa dapat bunganya itu 2%. Artinya apa?
Artinya sekarang kan kalau misalnya kita lihat kayak gini, harusnya semuanya ini imbang. Kita pengen beli IDR, kita pengen beli USD, kita pengen beli SGD, ini tuh imbang, sama aja di mata investor. Tapi yang terjadi beberapa bulan terakhir, yang ini itu melemah di luar nominal kewajaran. Kita melemahnya itu sampai 5% lebih dalam waktu 2 bulan gitu kan. Nah, makanya ada yang namanya itu hedging. Di mana dikasih batas bawah. Jadi jangan sampai rupiah itu tuh melemah di bawah 3,5% per tahun. Itu tuh ada biayanya untuk beli semacam kayak asuransi supaya mata uangnya itu tuh nggak terlalu melemah. Dan biaya asuransinya ini, biaya hedgingnya ini tuh yang diberikan diskon sama pemerintah. Supaya si investor-investor asing itu tetap masih tertarik untuk beli IDR dan juga tetap dapetin bunga di sini. Ya, itu jadi kira-kira yang dilakukan oleh hedging diskon 10% ini. Terus yang terakhir itu mereka lakukan intervensi pasar. Nah, intervensi pasar itu apa? Intervensi pasar itu menggunakan cadangan devisa. Nah, ini ya. Nah, kita bisa lihat cadangan devisa kita di Desember 2025 itu 156 miliar dolar. Ya, dan kita terus menggunakan cadangan devisa kita untuk memperkuat rupiah. Jadi kita jual dolar, kita beli rupiah gitu kan. Sehingga kalian bisa lihat ya, dalam waktu berapa bulan nih? Cuma dalam waktu 6 bulan, kita tuh udah menggunakan sekitar 10 miliar dolar untuk intervensi pasar supaya rupiah itu nggak menguat lebih cepat dibandingkan yang semestinya gitu. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat ya, USD to IDR sekarang berapa angkanya? Angkanya itu di 17,955 ya. Di sini, sekitar sini, ini menguat. Ya, kita bisa lihat waktu diambil keputusannya langsung menguat di sini. Tapi apakah ini sudah selesai solve the problem? Kita harus berikan waktu yang lebih lama ya. Soalnya kita juga ingat di tanggal 19 Mei, di tanggal 20 Mei ya kira-kira ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. BI juga memberikan kebijakan untuk ningkatin BI rate 50 basis point. Habis itu menguat di sini ya, dalam waktu beberapa hari menguat. Habis itu dia sideways, ya. Tapi penguatannya itu atau sideways itu cuman berlaku beberapa hari. Ya bisa dibilang sampai seginilah, sampai 5 hari gitu. Sampai 5 hari, setelah itu dia spike lagi ke atas. Jadi kita butuh waktu yang lebih panjang supaya kita bisa melihat apakah ini tuh efektif atau enggak. Tapi measure of success-nya menurut gue ya, kita itu nggak perlu ngelihat misalnya rupiah itu menguat jadi 16.500, jadi 17.500. Itu menurut gue sebuah ekspektasi yang gue nggak terlalu harapkan lah. Ya kalau bisa terjadi, ya bagus, ya syukur gitu kan. Cuman kenapa gue nggak ekspektasi? Menurut gue cukup kita itu tuh balik ke normal trajectory-nya kita, which is kita itu melemah sekitar 3,5% per tahun, itu tuh udah bagus gitu. Kalau kita nggak usah ngomongin penguatan sampai 16.500, tapi yang penting kita itu tuh udah nggak usah spike lagi, itu udah sangat-sangat bagus. Soalnya kalau misalnya kita itu terus spike kayak kemarin, ya kan, di sini kita bisa lihat ya dari bulan ini ya, dari akhir Maret sampai kemarin ya, 75 hari, itu tuh naiknya sampai 7% dalam waktu 2,5 bulan gitu kan. Ini kan angka yang sangat-sangat gila, dan peningkatan USD atau pelemahan rupiah yang segini cepatnya itu tuh mengakibatkan kepanikan. Kepanikan bukan cuma sama investor asing doang yang akhirnya tuh terus hajar-hajar untuk mereka melakukan net sell di bond maupun di saham. Soalnya kan asing-asing melihat return mereka dalam USD. Bukan cuma asing doang yang panik, tapi domestik pun panik kalau misalnya peningkatannya itu sampai 7,5% dalam waktu 2,5 bulan. Jadi kalau misalnya itu di stopin, minimal kepanikan ini diredain dulu, supaya domestik dulu deh yang mendapatkan confidence kembali, supaya minimal mereka itu jangan melanjutkan konversinya itu ke USD dengan meningkatkan confidence-nya untuk investasi di lokal. Itu yang gue lihat kalau misal dari apa yang BI lakukan, ya secara short term ini memberikan harapan ke arah yang lebih baik. Terus kalau saham gimana kok? Apa sih yang bikin IHSG naik beberapa hari terakhir? Oke, ini tentu kalau misalnya kita ngomongin beberapa hari terakhir, specifically kita ngomongin cuman Senin sama Rabu, itu IHSG hijaunya luar biasa ya, apalagi di hari pertama.
Hari ini masih belum tahu ya, kayaknya sih sideways atau relatif merah. Tapi ya kalau misalnya kita lihat di S&P 500 itu gold itu juga sama lagi turun gitu kan. Soalnya si Amerika baru aja nyerang Iran kembali, mengekskalasi kembali, menunjukkan bahwa kelihatannya mereka belum terlalu ketemu titik temu nih antara Iran sama si Amerika. Jadi gue lihat yang hari ini itu akibat sesuatu yang dari eksternal. Tapi apa yang dilakukan sama pemerintah sehingga hari Selasa sama hari Rabu itu kuat? Ini menurut gue ya, jawaban itu ada di sini. Ini ya, Dasko dengan bos Himbara, BPJS TK, dan Taspen. Ini mereka ketemu sama BUMN ya, kayak sama Mandiri lah, BNI lah, BRI lah, Taspen lah, dan juga dari BPJS gitu kan. Nah, apa yang dibicarakan? Dan yang dibicarakan itu yang kita bisa baca ya, intinya adalah mereka ngomongin tentang buyback. Buyback ini sebuah hal yang menurut gue itu tuh sangat-sangat positif ya. Gue jelasin kenapa. Buyback itu ada dua. Kalau misalnya kita ngomongin buyback, itu bisa dilakukan sama emitennya, itu bisa dilakukan sama orang lain, ya kan? Oke, gue jelasin satu persatu. Kalau misalnya buyback ini dilakukan sama emitennya, hasilnya menurut gue tidak akan sepowerful itu. Maksud gue itu apa? Maksud gue, kalau misalnya BRI, kalau misalnya Mandiri, kalau misalnya mereka melakukan buyback, apakah itu sesuatu yang positif atau enggak? Tentu itu sebuah hal yang positif, tapi tidak sepositif yang satu lagi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Soalnya perusahaan itu kan bisa memberikan cuan kepada shareholder melewati 3 hal. Pertama, kalau misalnya ada profitnya ini bisa digunakan untuk ekspansi perusahaan. Jadi retain earning-nya ini dipakai dengan efektif untuk supaya omset di masa depan itu bisa bertumbuh, ya kan, nomor 1. Nomor 2, retain earning, uang yang nggak gitu kepake, itu bisa dibalikin dengan dividen. Nomor 3, uangnya itu bisa mereka lakukan buyback, ya kan. Ini 3-tiganya itu memberikan value ke shareholder. Tapi kalau misalnya emiten yang melakukan buyback, artinya emiten menggunakan opportunity cost, melakukan buyback dengan opportunity cost yang lainnya. Contohnya, misalnya dia pakai duit buat melakukan buyback 10 triliun. Artinya apa? Artinya 10 triliun ini harus ditarik dari dividen masa depan atau dari return earning yang digunakan untuk pertumbuhan perusahaan. Kayak gitu kan? Jadi ada opportunity cost-nya. Tapi kalau misalnya Taspen atau BPJS itu yang melakukan pembelian terhadap bank-bank yang relatif dari segi valuasi itu murah, ini tentunya sangat positif dari segi saham. Kenapa gue bilang kayak gitu? Soalnya itu adalah fresh money yang diinjek, gitu kan. Itu nggak ada opportunity cost yang menjadi trade-off untuk perusahaan di masa yang akan mendatang. Dan kenapa ini sebuah hal yang masuk akal? Sebenarnya untuk BPJS dan untuk Taspen itu melakukan buyback, itu udah sebuah hal yang kita di market itu udah teriak-teriak dari beberapa tahun yang terakhir. Ya, gue ngomongin udah dari 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Kalau misalnya kita ngomongin tentang likuiditas, kita ngomongin tentang demand dari institusi, itu tuh kalah gitu dibandingkan retail-retail. Soalnya kenapa? Soalnya kan kita punya dana pensiun itu dikelola oleh pemerintah, ya kan? Mau ini dari Taspen atau mau ini dari BPJS gitu kan. Tapi pemerintah itu, mayoritas mereka itu beliinnya obligasi. Mereka itu nggak berani beli saham. Kenapa mereka nggak berani beli saham? Walaupun sahamnya ini murah, walaupun sahamnya ini adalah saham yang bagus, mereka nggak berani ambil resiko. Soalnya kalau misalnya sahamnya ini sampai nyungsep, sampai rugi, mereka bisa masuk penjara gitu. Walaupun itu adalah sebuah keputusan yang bagus. Ya kan? Kita udah bisa lihat beberapa contoh-contoh. Lu ngomongin siapa? Ngomongin Nadiem lah, lu ngomongin Amsal lah, lu ngeliatin contoh-contohnya BRI Ventures lah. Ya itu aja mereka udah membuat keputusan yang mungkin kalau misalnya kita ngomongin di pemerintah ya, misalnya mereka bisa membuat keputusan yang baik, tapi kalau misalnya rugi, mereka bisa dibilang mereka merugikan negara. Hasilnya apa? Hasilnya kayak gini. Nah ini contohnya nih, gue cari dulu ya tadi ya. Nih, alokasi pada instrumen saham itu terjaga pada porsi yang sangat terukur, yaitu hanya 3,64%. 60%-nya itu tuh SBN. 20%-nya itu tuh deposito. Dan gue yakin mereka itu tuh bukannya mereka itu nggak pinter ya, bukannya mereka itu nggak ngerti gitu bahwa ini banyak saham-saham fundamental yang bagus. Cuman ya mereka nggak ada yang berani aja gitu. Dan kalau misalnya kita cek store lagi, kita coba cek BPJS ya. Gue cari dulu.
Oke, ini ya. Ini BPS juga sama nih. BPJS alokasi sahamnya itu sekarang sekitaran 12-13%. Jadi holding saham mereka itu sangat-sangat kecil. Ini kalau misalnya kalian compare, kalian harus compare-nya sama contohnya di Amerika. Di Amerika itu mereka kan juga ada versi dana pensiun mereka, namanya itu 401k. Tapi bedanya kalau misalnya di Amerika, mereka itu bisa milih ya, yang umur sekian mereka bisa milih mereka pengen lebih agresif, atau yang lebih tua itu mereka bisa milih mereka mau lebih konservatif. Gimana kalau misalnya di Amerika? Di Amerika, ini average 401k equity allocation, kalau misalnya yang di bawah umur 25 itu 87%. Kalau misalnya kita di Indonesia, tadi Taspen itu 3,5%, kalau misalnya BPJS itu 11%, ya kan belasan persen. Kalau misalnya di Amerika yang di bawah 25 tahun itu 87%. Yang paling konservatif gitu ya, yang umur 60 sampai 64 itu masih 60% itu tuh di saham gitu. Ya makanya ini sebuah hal yang make sense, dan gue berharap yang penting ini ya, yang penting mereka milih saham itu yang bagus, yang fundamentalnya itu oke, mereka nggak ngasal beli, nggak pengulang dengan kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin kayak Asabri segala macam. Ini bisa jadi sebuah hal yang positif untuk meningkatkan domestic partisipan kita. Kenapa? Soalnya kita juga tahu ya, teman-teman yang ngikutin saham pasti tahu gitu bahwa hari hari Selasa sama hari Rabu, which is waktu pertama kali IHSG kita itu hijaunya pekat, sama kemarin waktu IHSG kita itu masih hijau, asing di saham itu tuh masih net sell. Jadi asing itu masih net sell, tapi IHSG kita itu bisa hijau. Ya soalnya tadi kan kayak domestik itu diberikan harapan. Lalu kalau misalnya kita bisa dapetin buyback dari dana pensiun, itu kita bisa mendapatkan inflow. Ya. Dan kalau misalnya domestik itu emang yang beli, apakah itu salah atau enggak? Ya tentu kita, kalau misalnya ada investor asing yang beli, kita bakal lebih happy lagi, itu bakal lebih positif lagi. Tapi kita bisa lihat dari segi track record ya. Dulu, waktu zaman-zaman COVID, di bawah ya, waktu di 5.800-an, waktu di angka 3.900-an, waktu di fear-fear-nya nih, asing itu malah jualan. Asing malah jualan, habis itu IHSG-nya masih tetap naik, ya kan? Dan di sini, waktu kita mulai naik, asingnya malah ngikut gitu. Jadi kalau misalnya di sini ya, domestik diuntungkan. Domestiknya itu pada beli di awal, habis itu waktu mulai naik, waktu di sini, asingnya baru mulai beli. Kalian lihat ya di sini. Tuh, asingnya baru mulai beli di sini. Jadi it's okay kalau misalnya emang si foreign itu masih melakukan net sell, asalkan dari domestiknya itu kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat, dan kita belinya itu nggak ngasal dan ada alasan yang jelas gitu. Tapi kalau BI rate dinaikin, seharusnya kan saham turun kok. Kok ini malah naik? Oke, ini sebuah asumsi yang emang sangat masuk akal ya. Biasanya kalau misalnya BI rate itu naik, bisa aja ada asumsi bahwa itu tidak helpful untuk saham. Masuk akal dong. Soalnya kan kalau misalnya BI rate itu naik, artinya future cash flows untuk perusahaan-perusahaan di masa yang akan mendatang, ekspektasinya seharusnya itu bakal menurun. Soalnya kan kredit bakal lebih mahal. Habis itu juga opportunity cost. Ya kan, opportunity cost soalnya sekarang investor-investor punya alternatif lainnya nih yang dianggap sebagai risk free. Yang risk free aja udah ngasih cuan segitu tingginya, ngapain mereka meresikokan duit mereka untuk mereka beli saham? Itu biasanya bisa aja ada asumsi itu. Nah, menurut gua tapi kalau misalnya case sekarang itu berbeda. Kenapa berbeda? Soalnya menurut gua fight-nya itu antara risk free rate lawan risk premium. Nah, risk premiumnya Indonesia di mata investor sebelum hari Selasa ya, jadi kita ngomongin minggu lalu gitu, itu tuh terlalu tinggi. Terlalu tinggi kenapa? Orang kita punya rupiah aja melemah 7,5% dalam waktu 2,5 bulan, ya kan? 2,5 bulan melemah 7,5% tuh lu cuan apa gitu ya? Kalau misalnya lu kali 4 aja itu udah 30% setahun gitu. Lu cuan 30% setahun pun, kalau misalnya kita setahun kan ya, lu masih nggak dapat untungnya gitu gara-gara pelemahan rupiah gitu kan. Sehingga risk premium kita itu terlalu tinggi. Nah, jadi yang dilakukan kemarin itu adalah emang dari segi risk free rate itu dinaikin.
Tapi dinaikinnya itu tidak sesignifikan itu, naiknya 25 BPS. Tapi dari segi risk premium, ini jatuhnya itu jauh. Turunnya itu jauh. Jadi yang tadinya investor itu sangat khawatir, gimana nih kalau misalnya IDR minggu depan bisa jadi 19.000, 2 minggu lagi bisa jadi 19.500. Itu kan yang dibicarakan sama orang-orang sebelum ada aksi yang serius yang dikasih unjuk sama BI itu kan. Nah sehingga waktu mereka kasih unjuk keseriusan bahwa pemerintah itu mau step in untuk ngedefend rupiah, risk premium itu turunnya jauh, risk free rate-nya itu naiknya itu sedikit, dan overall ini masih menimbulkan sebuah confidence di market. Terus yang lo takutin apa kok? Apakah udah bull run lagi? Oke, buat menjawab ini, kita harus pecah menjadi dua. Pertama itu adalah short term, yang kedua adalah yang long term. Kalau misalnya kita ngomongin secara short term, menurut gue pemerintah itu udah menunjukkan sense of crisis, sense of urgency. Mereka itu nggak ngucilin investor atau trader, nggak bilang bahwa peningkatan dolar atau penguatan dolar dan pelemahan rupiah itu tidak bermasalah, udah nggak ngomong kayak gitu. Mereka menunjukkan secara action bahwa mereka perlu melakukan sesuatu. Dan kita butuh kasih kredit where credit is due, ya kan? Ada hal yang bikin gue takut, tapi oke, gue jelasin secara short dulu. Kalau misalnya secara short term, menurut gue ini tuh oke, ya kan? Tapi ini tuh baru solusi-solusi yang digelontorin untuk short term. Kenapa? Soalnya kita bisa lihat, mereka pakai cadangan devisanya secara agresif gitu kan. Jadi ini kan nggak sustainable. Kalau misalnya mereka pakai 10 miliar dolar dalam waktu berapa tuh? 6 bulan bisa habis dalam beberapa tahun lagi gitu kan. Jadi kita kan nggak mungkin bisa terus-terusan memperkuat IDR dengan cara yang inorganik seperti ini gitu kan. Dan kita juga nggak mungkin bisa naikin BI rate terus-terusan. Misalnya sekarang kita dalam waktu 1 bulan, kira-kira bulan lalu kita udah naikin 0,5, sekarang kita naikin 0,25, mana mungkin kan nanti kita misalnya naikin lagi. Ya menurut gue sih kita masih bakal naikin lagi ya. Cuman kalau misalnya kita naikin terus-terusan, kan nggak make sense juga. Masa kita bulan depan kita naikin lagi 0,5, abis itu bulan depan lagi kita naikin 0,5 lagi. Bunganya jadi berapa gitu. Itu kan bakal mencekik perusahaan-perusahaan. Dan bukan cuma perusahaan swasta doang, tapi juga orang-orang yang mau ambil KPR, orang-orang yang mau ambil KPA atau kredit mobil, itu juga bakal mikir-mikir gitu kan. Kalau misalnya bunganya dinaikin segitu tingginya. Terus abis itu juga bunga yang dibayar sama pemerintah juga otomatis meningkat. Jadi action-action yang dilakukan ini oke untuk short term, ya, tapi tidak oke untuk dilanjutkan secara long term. Ya, udah jelas ya kenapa ya. Nah, tentu makanya kita harus ngejawab sesuatu yang lebih long term nih. Soalnya yang short term tadi, ini kan kita bicarakan tentang hot money. Hot money itu terjadi kalau misalnya inflow itu terjadi kalau misalnya Indonesia itu bisa memberikan cuan yang lebih tinggi dibandingkan alternatif lainnya. Ini kita ngomongin dua sisi ya, mau untuk dari asing maupun untuk domestik. Untuk asing, mereka jadinya bisa lebih mikir ya kalau misalnya mereka nggak masuk pun, mereka kalau bisa jualannya lebih slow down deh. Soalnya rupiah kita udah nggak menjadi melemah seperti yang kemarin-kemarin, misalnya gitu ya. Persepsi itu yang kita berikan. Tapi juga yang dari domestik kan, yang dari domestik juga kalian jangan deh jualan rupiah lagi, ya kan, soalnya rupiahnya udah nggak melemah segitu pesat lagi. Itu kan yang kita harapkan. Nah, tapi kalau misalnya itu tuh kita ngomonginnya hot money, soalnya hot money itu tuh nggak long lasting, soalnya begitu dari Amerika misalnya, mereka kan kemarin kelihatan tuh mereka masih mau nyerang Iran kan. Dan kalau misalnya mereka masih mau nyerang Iran dan perang itu berkelanjutan, artinya inflasi di Amerika itu masih bisa aja tetap tinggi, soalnya harga minyak itu nggak turun. Artinya di Amerika kan bisa naikin federal funds rate. Dan kalau misalnya Amerika naikin bunganya mereka juga, duit dari Indonesia bisa tiba-tiba keluar lagi. Ini adalah hot money gitu kan. Tinggal siapa yang memberikan cuan yang tertinggi, dia bakal masuk atau keluar. Mau dari asing maupun dari domestik. Nah makanya yang kita butuh ngomongin, itu sesuatu hal yang lebih sticky, yang lebih susah untuk keluar. Yaitu apa? Kalau misalnya kita ngomongin secara long term, ya kita balik ke basics, yaitu kita attract FDI. Kita kepengen orang-orang asing itu mendirikan pabrik di Indonesia, mendirikan gelontorin uang investasi yang sangat besar di Indonesia. Soalnya kalau misalnya pabrik, mereka investasi 1 triliun, 5 triliun, 10 triliun, bukan berarti
kalau misalnya Federal Funds Rate naik, besok mereka bisa keluar gitu kan. Mereka udah beli tanah, mereka udah sewa tanah, atau mereka udah ngebangun pabrik, machinery-nya udah ada, uangnya nggak keluar segitu gampangnya. Dan kalau misalnya FDA itu masuk untuk mendirikan sesuatu, itu tuh udah sebuah keputusan untuk investasi di Indonesia dalam jangka panjang. Dalam 10 tahun, dalam 20 tahun. Jadi itu yang kita butuh attract. Otomatis kita harus menyelesaikan root of the problem, yaitu adalah birokrasi kita, ya kan, korupsi, pungli, ini yang harus dieliminasi supaya orang-orang asing itu masuk, termasuk juga tentang kepastian hukum. Jangan sampai berubah-berubah, jangan sampai kita bikin asing-asing itu kapok. Mereka udah investasi di sini, mereka keluarin duit, tiba-tiba peraturannya berubah, itu bakal bikin mereka kapok. Dan investor-investor ini kan mereka pada ngomong, jangan investasi lagi ya di Indonesia. Nah ini yang kita nggak mau terjadi. Dan terus habis itu kita juga ngomongin tentang pengeluaran. Salah satu yang dipermasalahkan itu juga tentang pengeluaran kita, ya kan, pengeluaran Indonesia. Jadi berkali-kali dari pemerintah itu, Pak Purbaya terutama, udah menunjukkan bahwa income kita itu oke. Income dari segi pajak, ya, income dari segi pajak itu oke. Jadi perumpamaan itu seperti ini. Ini kayak misalnya suami istri, ya kan. Si suaminya ini dapat duitnya bagus nih, dia kerja keras, ya kan. Dia dapetin income, kita ngomongin misalnya 1M per bulan deh gitu ya. Kalau misalnya dia dapetin 1M per bulan, habis itu si istrinya bilang, oke, gue bakal kelola uang ini dengan baik ya kan. Gue pakai uang ini supaya gue bisa beli pendidikan yang terbaik buat anak, ya kan. Gue pengen beli infrastruktur, ya kan. Gue pengen beli mobil yang layak buat keluarga. Gue pengen masakin mereka makanan yang sehat. Ini yang di ngomongin sama istri nih, gitu kan. Si suaminya bilang, ya oke, nggak apa-apa. Gue kerja keras, ya kan. Gue dapetin income. Istrinya silahkan lu ngelola duitnya dengan baik. Tapi ternyata uangnya ini dibeliin buat apa? Dibeliinnya buat motor off-road, ya kan. Kita lihat aja di sini nih, apa yang dibeliin? Nih, contoh ya, 21.000 motor listrik, off-road pula gitu kan. Terus habis itu televisionnya itu 75 inci ada 5.400 unit. Terus sampai udah udah sampai pakai rompi oranye gitu. Ya semua orang kan ngeliat gitu. Kita sekarang harga minyak itu naik, harga bensin itu udah kita limpahkan juga. Jangan sampai kita itu tuh terus mengeluarkan uang untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Ya kalau misalnya kita mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang efektif, itu pasti bakal diberikan persepsi yang positif oleh investor-investor juga. Mereka bakal percaya bahwa bukan cuma lip service doang, bukan cuma ngomong bahwa kita serius untuk ngebersihin korupsi, tapi itu benar-benar dilakukan. Itu akan sangat membantu. Jadi yang gue takutin itu ini. Yang gue takutin itu adalah mereka merasa apa yang dilakukan kemarin udah cukup. Lihat nih, rupiah udah menguat jadi 17.900. Lihat nih, IHSG udah naik. Abis itu mereka tepuk dada, ya kan? Abis itu udah selesai, seakan-akan jobs done, gitu kan? Itu yang gue paling takutin. Soalnya kita juga lihat gitu kemarin, kan waktu di tanggal 20 Mei, nih ya di sini, ini kan mirip-mirip kayak apa yang terjadi sekarang. Terjadi sekarang, BI rate naik, menguat rupiah, seret, ya kan? Sama nih, BI rate umumin, rupiah menguat, seret, gitu kan? Tapi kan itu kan nggak sustainable. Kalau misalnya tidak ada sense of urgency yang berkelanjutan. Dan ini masuk ke poin terakhir gue, yaitu mengenai trust. Trust itu tuh gampang banget hilang, tapi butuh waktu yang sangat-sangat lama untuk kita bisa recover trust tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingkar janji, kalau misalnya kita udah bilang, lu kalau misalnya investasi di sini 10T, 20T, ya kan, lu bisa dapat BEP bisa aja 4 tahun gitu. Tiba-tiba kita rubah. Tiba-tiba dia harus tutup gitu kan. Dalam waktu 2 tahun udah boncos gitu kan. Orang yang kecewa itu bukan cuma kecewa terhadap keputusannya sendiri, bisnis dia itu nggak bisa jalan, tapi dia ini nih bakal ngobrol sama investor-investor lainnya gitu. Dan untuk mengembalikan kepercayaan itu membutuhkan konsistensi yang dijaga sama seluruh stakeholder dan juga perlu konsistensi dalam jangka panjang gitu. Bahwa ini adalah sebuah hal yang urgent dan penting untuk kita menjaga
investor-investor itu supaya mereka happy, supaya mereka jangan sampai kapok, supaya FDI itu bisa terus datang ke Indonesia. Ya jadi kalau misalnya kita lihat dari segi foreign fund flow-nya, tadi berdasarkan saham kan kita kelihatan ya, mereka masih outflow beberapa hari ini. Jadi kelihatannya mereka itu masih dalam tahap wait and see, tapi gue berharap kalau misalnya sense of urgency ini terus dijaga, kita bisa kayak COVID yang tadi, di mana mereka itu bakal balik lagi suatu saat gitu. Makanya sense of urgency ini jangan sampai hilang. Next milestone kita apa kok? Next milestone kita itu nggak lama lagi ya. Kita butuh lihat di akhir bulan ini. Akhir bulan ini kita bisa expect MSCI itu ada announcement. Yang kita harapkan adalah MSCI itu memberikan clear kepastian bahwa kita itu tidak ke frontier. Dan yang ini tuh kayaknya market lagi memprice in ini ya. Market berekspektasi bahwa kita itu tuh tidak ke frontier. Itu konsensusnya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada kepastian dari MSCI, ini bakal jauh lebih menenangkan. Nomor 2, yang kita benar-benar tunggu-tunggu, dan ini bisa menjadi sebuah katalis yang bullish adalah kalau misalnya MSCI itu udah mulai memberikan inclusion lagi ke saham-saham yang di Indonesia. Jadi kita kan beberapa siklus, beberapa rebalancing MSCI kemarin, kita itu tuh cuma ada outflow. Kita sama sekali nggak dipertimbangkan inflow-nya. Nah yang kita harapkan di bulan Juni nanti, kita ada sebuah berita atau sebuah kepastian bahwa MSCI itu akan menginclude saham-saham yang emang seharusnya itu bisa masuk ke MSCI di rebalancing selanjutnya. Ya, kalau misalnya itu terjadi, itu bakal sangat-sangat baik. Tentu kalau misalnya tidak baik adalah kalau misalnya ini tuh dipospon lagi atau tidak ada kepastian. Ya kita artinya harus nunggu lagi atau kita tidak ada kepastian yang lebih lama lagi. Terus habis itu untuk S&P juga. Soalnya kemarin 3 credit ratings agency yaitu Fitch dan Moody's mereka udah memberikan rating dengan negative outlook untuk Indonesia. Tapi S&P itu terakhir mereka memberikan outlook itu tahun lalu. Dan mereka bakal memberikan outlook untuk kita itu di bulan Juli. Jadi kalau misalnya S&P itu bisa memberikan outlook yang stabil, mereka nggak negatif seperti Fitch dan Moody's, ini akan membantu kita. Jadi gue rasa milestone-nya itu 2 itu udah nggak lama lagi ya, di 1 bulan lagi itu udah kelihatan. Ya itu aja gue rasa buat sekarang, nanti kita bakal ngobrol lagi kalau misalnya ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. I'll see you guys again in the next video.